Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Sakinah dengan NPM 1021949 dari kelas C3 Digitek University Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang mengelola kreativitas. Pembahasan yang akan dibahas yang pertama adalah mengelola kreativitas individu, lalu yang kedua pengertian kreativitas, lalu bentuk-bentuk kreativitas dan ciri-ciri kreativitas, lalu proses kreativitas dan kiat-kiat menjadi kreativitas dan strategi pengembangan dan mengelola kreativitas individu, lalu pola pemikiran dan ciri-ciri kreatif dan hambatan dalam mengelola kreativitas, lalu manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan, juga bentuk-bentuk kreativitas karyawan perusahaan, dan dukungan untuk meningkatkan kreativitas karyawan yang optimum, juga pentingnya kreativitas dalam kehidupan. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1, mengelola kreativitas individu. Wirausahawan memiliki jiwa kreatif. Hal ini didukung oleh cara-cara berpikirnya yang kreatif. Pemikiran kreatif didukung oleh dua hal, yaitu pengerahan daya, imajinasi, dan proses berpikir ilmiah. Kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan serta dapat dipengaruhi bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Seorang wirausaha dikatakan kreatif apabila mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya, A. Mengelola kreativitas individu. Kreativitas merupakan proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Kemampuan dan bakat merupakan dasarnya, tetapi pengetahuan dari lingkungannya dapat juga mempengaruhi kreativitas seseorang, karena kreativitas merupakan cara pandang yang sering dilakukan secara tidak logis. Selanjutnya, bagian B, pengertian kreativitas. Kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Zimmer dan kawan-kawan tahun 2019-2009 mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Selanjutnya, kreativitas terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, kreativitas dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu. Lalu yang kedua, kreativitas dimaknai sebagai sebuah proses, yaitu proses mengelola informasi, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau proses yang tercermin dalam kelancaran dan kelenturan dalam berpikir. Lalu yang ketiga adalah kreativitas adalah sebuah produk. Penilaian orang lain terhadap kreativitas seseorang akan dikaitkan dengan produknya. Lalu yang terakhir, kreativitas dimaknai sebagai person. Kreatif ini tidak dialamatkan pada produknya atau pada prosesnya. Selanjutnya bagian C, bentuk-bentuk kreativitas. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kreativitas. Yang pertama adalah ide. Pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini harusnya unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua adalah produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas pula. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Produk di sini dapat berupa barang maupun jasa. Lalu yang ketiga adalah gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Lalu yang bagian D yaitu ciri-ciri kreativitas. Menurut David Campbell, ciri-ciri kreativitas ada 3 kategori. Ciri yang pertama yaitu ciri-ciri pokok. Kunci untuk melahirkan ide, gagasan, ilham, pemecahan cara baru, dan penemuan. Lalu yang kedua, ciri-ciri yang memungkinkan, yaitu yang membuat mampu mempertahankan ide-ide kreatif sekali sudah ditemukan tetap hidup. Lalu yang terakhir, ciri-ciri sampingan, tidak langsung berhubungan dengan penciptaan atau menjaga agar ide-ide yang sudah ditemukan tetap hidup, tetapi kerap mempengaruhi perilaku orang-orang kreatif. Lalu bagian E, proses kreativitas. Kreativitas dalam perkembangannya sangat terkait dengan 4 aspek, yaitu yang pertama, aspek pribadi ditinjau dari aspek pribadi. Kreativitas muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Lalu yang kedua, aspek pendorong. Ditinjau dari aspek pendorong kreativitas dalam perwujudannya memerlukan hubungan internal maupun eksternal dari lingkungan. Lalu yang ketiga, aspek proses. Ditinjau sebagai proses, menurut Lawrence tahun 1988, kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan masalah ini, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Lalu yang keempat, aspek produk.
Inovasi produk kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil, dan bermakna. Kreativitas tidak timbul serta-merta, tetapi melalui proses. Lalu bagian F adalah kiat-kiat menjadi kreatif. Kreativitas bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau. Menurut Colin Ross and Malcolm J. Nicol 2022-275 dalam bukunya Accelerated Learning, menjadi kreatif tidak hanya berpaku tangan menunggu kilatan ilham. Kreativitas menuntut banyak usaha keras dan mensyaratkan persiapan matang. Terlebih, sekarang banyak sekali orang yang menulis cara-cara untuk menjadi kreatif, baik dalam bentuk literatur, permainan, peta pemikiran, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengembangan kreativitas dilakukan sejak usia dini. Tinjauan dan penelitian-penelitian tentang proses kreativitas, kondisi-kondisinya, serta cara-cara yang dapat memupuk, merangsang, dan mengembangkannya menjadi sangat penting. Lalu bagian G yaitu strategi pengembangan dan mengelola kreativitas individu. Dalam program peningkatan kreativitas sebagaimana dikemukakan oleh James L. Adams tahun 1989, yang pertama, mengenali hubungan. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan yang baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Orang kreatif akan memiliki intuisi tertentu untuk mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru dan berbeda dari fenomena tersebut. Hubungan ini dapat memperlihatkan ide-ide, produk, dan jasa yang baru. Lalu yang kedua, kembangkan perspektif fungsional. Kita dapat melihat adanya perspektif fungsional dari benda dan orang. Seseorang yang kreatif dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang ketiga, gunakan akal. Fungsi otak pada bagian yang terpisah antara kiri dan kanan telah dilakukan sejak tahun 1950-an, serta tahun 1960-an. Otak bagian kanan digunakan untuk hal-hal seperti analogi, imajinasi, dan lain-lain. Sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk kerja seperti analisis, melakukan pendekatan yang rasional terhadap pemecahan masalah, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu hapus perasaan ragu-ragu. Kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemikiran lain. Lalu yang kedua, mencari selamat. Dan yang ketiga, stereotip. Yakin sudah ada ketentuan. Lalu yang keempat, pemikiran kemungkinan atau probabilitas. Lalu yang selanjutnya adalah pola pemikiran dan ciri kreatif. Ransep tahun 1999 menyatakan ciri-ciri tentang pemikiran kreatif sebagai berikut. Yang pertama, sensitif terhadap masalah. Yang kedua, mampu menghasilkan sejumlah ide besar. Lalu yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, keaslian. Yang kelima, mau mendengarkan perasaan. Yang keenam, keterbukaan pada gejala bawah sadar. Lalu yang ketujuh, mempunyai motivasi. Yang kedelapan, bebas dari rasa takut. Yang kesembilan, mampu berkonsentrasi. Lalu yang terakhir, mempunyai kemampuan memilih. Yang selanjutnya, bagian H, hambatan mengolah kreativitas. Kreativitas akan terhalang muncul oleh sebab yang pertama, mencari jawaban soal hanya satu yang benar. Seseorang mahasiswa yang menyelesaikan studinya selama 4 tahun telah dicekoki dengan soal ujian dengan pilihan satu jawaban benar. Mungkin dia sudah menjawab ribuan soal selama kuliah sampai ia tamat, maka ia akan terlatih tidak kreatif karena ia harus mengikuti aturan baku tradisi satu jawaban yang benar selain dari itu salah. Lalu yang B, fokus pada harus logis, tidak boleh aneh-aneh. Tidak boleh think something different. Seseorang takut berbeda pendapat apalagi dengan atasan. Padahal ide seseorang bisa menjadi sumber yang sangat positif untuk kemajuan bisnis yang sering muncul dalam bentuk intuisi. Lalu yang C, harus taat pada aturan. Ini akan mengurangi kreativitas. Sebab kadang-kadang kreativitas akan muncul sebagai kemampuan untuk mendobrak aturan yang ada, sehingga dapat ditemukan jalan baru, sesuatu yang lebih efisien, lebih produktif, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Yang pertama, kinerja optimal. Yang kedua, menghindari stres. Yang ketiga, menemukan inovasi terbaru. Yang keempat, membenahi sistem yang ada. Dan yang selanjutnya adalah pengertian inovasi produk. Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya. Lalu yang selanjutnya, pentingnya strategi inovasi dan produk dan jasa. Yang pertama, pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. Yang selanjutnya, tujuan inovasi produk. Tujuan perusahaan untuk melakukan inovasi produk adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan karena produk yang telah ada
rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen, teknologi, siklus hidup